Bosan minta terus sama tetangga. Akhirnya saya coba tanam guys. Bibit seledri ini saya beli di online. Sebelumnya saya pernah tanam seledri. Tapi karena lupa menyiram seledrinya mati. Seledrinya tidak kuat bertahan hidup dan tidak dapat diselamatkan guys. Dan sekarang musim hujan guys. Sepertinya sangat cocok untuk tanaman seledri. Semoga kali ini bisa berhasil ya guys. Waktu saya buat semaian, saya semai beberapa sayuran tapi karena dipatokin ayam sayurannya pada mati. Sepintas tentang seledri. Seledri atau Apium grævolans adalah sayuran daun dan tumbuhan obat yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina dan Korea mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia, tumbuhan ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menyedapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa. Daun, tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkan. Seledri telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu sebagai unsur pengobatan dan penyedap masakan. Salman Tua telah menuliskannya sejak awal penanggalan modern. Linnaeus mendeskripsikannya pertama kali dalam edisi pertama spesies Plantarum. Ia memasukkan seledri dalam suku Umbellifera, yang sekarang dinamakan Apiaceae suku adas-adasan. Seledri adalah ternak kecil, kurang dari 1 meter tingginya. Daun tersusun gemuk dengan tangkai pendek. Tangkai ini pada kultivar tertentu dapat sangat besar dan dijual sebagai sayuran terpisah dari pokoknya. Batangnya biasanya sangat bantat. Pada kelompok budidaya tertentu membesar membentuk umbi yang juga dapat dimakan. Bunganya tersusun majemuk berkarang. Buahnya kecil-kecil berwarna coklat gelap. Ada 3 kelompok seledri yang dibudidayakan. Pertama, seledri daun atau seledri iris A. Grævolans kelompok Scalinum yang biasa diambil daunnya dan banyak dipakai di masakan Indonesia. Kedua, seledri tangkai E. Grævolans kelompok Dals yang tangkai daunnya membesar dan beraroma segar, biasanya dipakai sebagai komponen salad. Ketiga, seledri umbi A. Grævolans kelompok Rapaceum yang membentuk umbi di permukaan tanah. Biasanya digunakan dalam sup, dibuat semur, atau schnitzel. Umbi ini kaya provitamin A dan K. Seledri adalah tumbuhan serbaguna, terutama sebagai sayuran dan obat-obatan. Sebagai sayuran, daun, tangkai daun, dan umbi sebagai campuran sup. Daun juga dipakai sebagai lalap atau dipotong kecil-kecil lalu ditaburkan di atas sup bakso, soto, macam-macam sup lainnya, atau juga bubur ayam. Seledri, terutama buahnya, sebagai bahan obat telah disebut-sebut oleh Dioscurides serta Theophrastus dari masa Yunani klasik dan Romawi sebagai penyejuk perut. Vleslavin 1596 memperingatkan agar tidak mengonsumsi seledri terlalu banyak karena dapat mengurangi air susu. Seledri disebut-sebut sebagai sayuran anti-hipertensi. Fungsi lainnya adalah sebagai peluruh diuretika, anti-reumatik serta pembangkit nafsu makan carminativa. Umbinya memiliki khasiat yang mirip dengan daun tetapi digunakan pula sebagai afrodisiaka pembangkit gairah seksual. Namun, seledri berpotensi menimbulkan alergi pada sejumlah orang yang PK. Penderita radang kaal tidak dianjurkan mengonsumsinya. Aromanya yang khas berasal dari sejumlah komponen mudah menguap dari minyak atsiri yang dikandung, satu paling tinggi pada buahnya yang dikeringkan. Kandungan utamanya adalah butylphthalida dan butylphthalida sebagai pembawa aroma utama. Terdapat juga sejumlah flavonoid seperti graphobiosid A1-2 dan B0,1-0,7% serta senyawa golongan fenol. Komponen lainnya apin, isoquercitrin, furanokumarin, serta isoimpratorin. Kandungan asam lemak utama adalah asam petroselin 40-60. Daun dan tangkai daun mengandung steroid seperti stigmasterol dan sitosterol. Suatu enzim endonuklease yang disebut CEL juga diekstrak dari seledri dan dipakai dalam suatu teknik biologi molekular yang disebut tiling. Itulah sepintas tentang seledri. Semoga kalian menyukai video ini dan jangan lupa like. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.